Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, libur panjang telah usai. Sekarang, mari kita bersiap untuk belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Apa kalian sudah siap? Simak video berikut dengan baik ya. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai belajar dari halaman 36 ya. Silahkan buka buku paket kalian. Dalam buku paket terdapat percakapan antara balon dan perahu. Mari kita baca bersama. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon? Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Setelah membaca percakapan, apa sih yang dibicarakan antara balon dan perahu? Ya, mereka membicarakan tentang udara. Tahukah kamu, udara memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Contohnya, 1. Untuk bernafas. Dalam udara terdapat zat yang disebut oksigen. Oksigen ini diperlukan oleh tubuh manusia untuk melangsungkan kehidupan. 2. Sebagai penggerak kincir angin yang biasanya dimanfaatkan oleh petani untuk mengalirkan air ke sawah atau ke ladang. 3. Mengeringkan pakaian. Pakaian basah yang tertiup angin akan lebih cepat kering. 4. Mengisi roda kendaraan supaya kita dapat berpindah tempat yang jauh tanpa harus berjalan kaki. 5. Menerbangkan layang-layang. Tanpa ada udara, layang-layang tidak bisa terbang karena permainan layang-layang memanfaatkan hembusan udara yang disebut angin. Setelah membaca percakapan perahu dan balon, yuk menjawab pertanyaan halaman 37 sampai halaman 38. Pernahkah kamu meniup balon? Jika iya, apa yang terjadi pada balon saat kamu meniupnya? Apakah bentuknya tetap atau berubah? Mengapa bisa demikian? Untuk mencari jawabannya, yuk kita baca halaman 39. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Yuk uji pemahaman di halaman 40. Coba perhatikan gambar yang ada di halaman 41. Apa yang Benny dan teman-teman lakukan? Ya, mereka sedang bermain. Bermain ada aturannya.
Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumah Benny juga ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Yuk kita cari tahu aturan yang ada di rumah Benny. Berikut adalah aturan yang ada di rumah Benny. 1. Bangun pagi pukul 5.00. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh sampai lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19.00 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21.00 tidur. Tahukah kamu, dengan adanya aturan membuat hidup kita menjadi tertib dan teratur. Setelah membaca aturan di rumah Benny, coba perhatikan kolom berikut. Kira-kira mana saja ya yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Kamu sudah mengetahui aturan yang ada di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Yuk tulis aturan di rumahmu pada halaman 43 ya. Benny berjanji bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Kemudian ia teringat oleh ucapan ibu dan menanyakannya, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" Dan ibunya menjawab, "Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup." Untuk lebih memahaminya, mari kita belajar tentang wujud benda. Silahkan buka buku paket kalian halaman 45. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Benda padat, 2. Benda cair, 3. Benda gas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya ada kaleng, batu, pensil, meja, kursi, dan masih banyak yang lainnya. 2. Benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya ada sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Yang ketiga, benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya ada udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Kata-kata di bawah ini telah kamu jumpai dalam teks bacaan wujud benda. Kira-kira apa makna dari kata tersebut ya? Mari kita bahas dari kata wujud. Wujud bermakna rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran bermakna isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Padat bermakna isi dan bentuknya tetap. Cair bermakna bersifat seperti air atau encer. Gas bermakna ringan bersifat seperti udara. Tulis makna kata-kata tersebut
pada buku paket halaman 46. Setelah menulis makna kata, yuk coba selesaikan teka-teki silang halaman 46. Petunjuk pengisian. Temukan kata yang sesuai dengan makna sebagai berikut. 1. Benda yang isi dan bentuknya tetap. 2. Rupa atau bentuk yang dapat diraba. 3. Bersifat seperti air atau encer. 4. Ringan, bersifat seperti udara. 5. Isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Contoh nomor 1. Benda yang isi dan bentuknya tetap adalah makna dari padat. Kamu telah belajar tentang wujud benda. Untuk lebih memahami tentang wujud benda, mari mengamati benda-benda di sekitar rumah dan mengelompokkannya sesuai wujudnya. Tulis di halaman 47 ya. Coba perhatikan gambar pada halaman 48. Benny dan Edo akhirnya bisa bermain pistol air bersama. Diskusikanlah dengan ayah atau bunda untuk menjawab tantangan yang berkaitan dengan kegiatan bermain antara Benny dan Edo di halaman 48 dan 49 ya. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Berikut adalah akibat jika kita tidak mematuhi aturan. Yang pertama, hidup menjadi tidak tentram. Kedua, dijauhi orang lain. Ketiga, mendapatkan sanksi. Keempat, kegiatan yang kita lakukan menjadi tidak teratur. Maka dari itu, mari kita taati aturan yang berlaku dimanapun dan kapanpun ya anak-anak. Kamu masih ingat penjumlahan berulang dan perkalian bukan? Mari kita coba selesaikan soal berikut bersama-sama. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Berapa jumlah pistol air seluruhnya? Cara mengerjakan. Mari kita tulis terlebih dulu angka-angka yang akan kita hitung. Pistol air milik Benny berjumlah 1, milik Edo berjumlah 1, dan milik Udin berjumlah 1. Anak yang memiliki pistol air berjumlah 3. Pistol air yang dimiliki tiap anak berarti 1 pistol air. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 1, di mana 3 adalah jumlah anak yang memiliki pistol air dan 1 adalah pistol air yang dimiliki tiap anak. 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 dikali 1, jika diselesaikan dengan penjumlahan berulang, maka yang dijumlahkan adalah angka yang belakang dalam perkalian, yaitu 1. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jumlah pistol air seluruhnya adalah 3. Contoh lain. Di dalam rumah Dayu terdapat 4 vas bunga. Setiap vas berisi 3 bunga. Berapa jumlah seluruh bunga yang ada di rumah Dayu?
Cara mengerjakan. Jangan lupa tulis dulu angka-angka yang akan dihitung. Jumlah vas bunga di rumah Dayu ada 4. Jumlah bunga dalam satu vas berisi 3. Maka bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 3, di mana 4 adalah jumlah vas bunga yang ada di rumah Dayu, dan 3 adalah jumlah bunga dalam satu vas. 4 dikali 3 sama dengan 12. Sama artinya dengan 4 dikali 3, jika diselesaikan dengan penjumlahan berulang, maka yang dijumlahkan adalah angka 3, karena angka 3 adalah angka yang belakang dalam perkalian. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi, jumlah seluruh bunga yang ada di rumah Dayu adalah 12 bunga. Kamu sudah belajar penjumlahan berulang dan perkalian di pembelajaran sebelumnya, bukan? Untuk lebih memahami, yuk selesaikan tantangan halaman 51. Contoh nomor 1. 2 dikali 5. Ingat, dalam perkalian yang dijumlahkan berulang adalah angka yang belakang. Berarti dalam perkalian 2 dikali 5 yang dijumlahkan adalah angka 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Untuk nomor 2 sampai nomor 10, silahkan selesaikan sendiri ya. Selamat menyelesaikan tantangan. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran 5 dan 6 kali ini. Tetap semangat belajar ya, solih-solihah. Terima kasih banyak telah menyimak pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.